Menteri Keuangan Menko marah. Purbaya sebut pakaian bekas impor mematikan industri tekstil di dalam negeri, kawan-kawan. Gitu. Setelah dilakukannya sidak atau inspeksi mendadak bertempat di Cikarang, Jawa Barat pada 31 Oktober 2025. Purbaya Yudi Sadewa tegas melarang dan membuat kebijakan tentang barang yang masuk ke dalam negeri secara ilegal atau kita sebut dengan impor ilegal, teman-teman. Jika memang diadakannya sidak di Cikarang dan kebetulan juga gubernurnya itu Gubernur Jawa Barat kan Kang Deddy Mulyadi ya, atau sering disebut dengan KDM gitu. Sempat viral karena pemotongan dana anggaran daerah dan dana mengendap yang ada di perbankan, teman-teman. Walaupun berita ini muncul pada tanggal yang sudah disebutkan tadi, maka dari itu saya buatkan juga videonya supaya informasi ini lebih tersampaikan ya teman-teman. Kita simak videonya kali ini. Saya nggak bisa ketangkep si penerimanya. Berapa orang ditangkap di sisi penerima si importer belum ujung? Ya, Nggak ada belum. ujungnya kalau ujungnya kita nggak rata-rata memang berusaha ke sana. Ya. Kalau kita hanya dapatkan kalau yang ada di sini itu sudah sampai layer ke-4 ke-5 Pak. Ya, jadi memang kita bisa mencurigai tapi tidak bisa mendapatkan alat buktinya. Makanya dari BKTN sendiri kita sampai penyidikan error di situ Pak. Gitu. Oh. Dari video tersebut, ternyata ditemukan bukan hanya pakaian bekas saja. Ternyata terdapat juga pakaian baru di dalamnya. Ini sungguh merugikan negara sekali ya, kawan-kawan. Coba bayangin aja, jika saja Pak Purbaya tidak melakukan sidak seperti ini, ekonomi dalam negeri kita ini sangat sulit sekali untuk berkembang gitu. Banyak perusahaan-perusahaan tekstil yang ada di dalam negeri mati gitu. Angka pengangguran bisa saja menambah banyak gitu ya kan teman. Dan juga saya di sini mengutip dari kompas.com gitu ya. Yang mengatakan beritanya seperti ini kawan-kawan.
Menteri Keuangan Purbaya Yudisadewa melakukan inspeksi mendadak ke tempat penimbunan pabean di Cikarang, Jawa Barat pada 31 Oktober 2025. Aksi itu untuk memastikan pengawasan terhadap barang impor ilegal berjalan efektif, kawan-kawan. Saya melakukan kunjungan lapangan ke tempat penimbunan pabean di Cikarang, Jawa Barat, memastikan pengawasan terhadap rokok ilegal dan pakaian impor berjalan efektif, ujar Purbaya melalui akun TikTok resminya, dikutip pada 2 November 2025. Hasil penindakan di lapangan tidak hanya menemukan pakaian bekas impor, tetapi juga jenis pakaian lasiason atau pakaian baru yang sebenarnya belum pernah dipakai, namun merupakan koleksi lama dari luar negeri. Oh, berarti negara kita ini menerima bekasan gitu, baju bekas atau baju yang memang tertimbun lama di sebuah negeri tersebut terus dibuang ke Indonesia gitu ya kan. Gitu. Ini sebenarnya sangat merugikan negara sekali gitu. Pertama, ya memang membuat usaha-usaha kecil mati gitu. Pengusaha kecil ataupun menengah atau bisa disebut juga UMKM lah gitu. Terus banyak perusahaan-perusahaan yang memang mati gitu karena memang tidak ada yang membeli gitu. Orang-orang lebih suka barang yang murah gitu, segala macam lah gitu. Tetapi bukan hanya itu saja masalahnya sebenarnya gitu. Kita menghadapi yang memang orang-orang yang suka barang-barang dari luar negeri sehingga barang-barang di dalam negeri tersebut tidak laku terjual gitu ya kan. Nah, dari hasil penindakan kali ini bukan cuman pakaian bekas, tapi juga pakaian lasiason, pakaian baru namun koleksi lama dari luar negeri, paparnya gitu. Menko menegaskan pemerintah tidak akan mentolerir praktek impor pakaian ilegal yang dapat merugikan pelaku usaha kecil dan menengah, UMKM serta industri tekstil nasional gitu. Itu dari yang saya kutip dari kompas.com gitu ya kan. Selanjutnya gini teman-teman, Purbaya Yudisadewa setelah selesai menindaklanjuti menegaskan sekali lagi tidak akan mentolerir praktek impor pakaian ilegal yang dapat merugikan pengusaha kecil dan menengah UMKM gitu. Baik, seperti itu kawan-kawan berita menarik pada video kali ini. Untuk mendapatkan beritanya, berikan tanggapan mengenai postingan ini dan jangan lupa dukung channel ini dengan cara subscribe akun ini teman-teman. Saya pamit undur diri dan terima kasih.